Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSI MT, di mana untuk pertemuan 3 kali ini di mata kuliah Quality Assurance atau QA disingkatnya, saya akan menjelaskan mengenai pengambilan sampel atau lebih kenalnya sebagai sampling secara umum ya. Jadi saya tidak akan spesifik di lab kimia saja, tapi saya akan fokus ke sampling secara general supaya lebih bisa diambil juga untuk penelitian bukan cuma di lab kimia tapi juga di penelitian di bidang lainnya. Oke, saya akan lanjut. Nah, mulai dari ini dulu, penjelasan populasi secara garis besar. Jadi populasi itu apa sih? Populasi itu adalah keseluruhan. Jadi total atau keseluruhan individu atau objek yang dimaksudkan untuk diteliti dan yang nantinya akan dikenai generalisasi. Nah, generalisasi itu sendiri adalah suatu metode dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap kelompok individu atau objek yang secara luas itu berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok individu atau objek yang lebih sedikit. Itulah kira-kira by definition mengenai populasi yang merupakan fokus dari sampling ini. Nah, next. Dari populasi tersebut, kita ambil sampel. Jadi gambarannya seperti ini. Kalau populasi itu adalah yang lingkaran biru besar ini, sampel adalah yang lingkaran oranye eh, warna oranye yang lebih kecil ini. Nah, apa sih sampel itu? Sampel adalah sebagian, kalau tadi total, ini kalau sampel adalah sebagian dari individu atau objek yang jadi wakil dalam suatu penelitian. Nah, seperti apa sih sampel yang baik itu? Sampel yang baik itu harus menggambarkan populasinya, atau dengan kata lain sifatnya adalah representatif. Ciri dan sifat dari sampel tersebut itu harus mencerminkan ciri dan sifat populasi. Jadi, sampling kita ambil sampel dari sini itu harus mencerminkan ciri dan sifat dari populasi atau keseluruhan yang kita teliti. Kira-kira itulah hubungan antara populasi dan juga sampel dalam sampling ini. Oke, cukup jelas ya. Saya lanjut. Nah, teknik sampling itu ada, ya bisa dilihat di sini cukup banyak ya. Mulai dibagi dua dari ada probability sampling dan non-probability sampling. Lalu probability sampling pun dibagi menjadi tiga lagi, menjadi random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Dan untuk non-probability sampling itu dibagi lagi menjadi quota sampling, purposive sampling, dan accidental sampling. Di video kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail mengenai masing-masing teknik sampling, tapi saya akan menjelaskan secara garis besarnya saja, minimal agar terbayang ya, untuk masing-masing teknik sampling itu seperti apa sih dan bedanya apa untuk masing-masing lainnya. Sehingga bisa dipahami juga untuk penelitian, teknik apa sih yang terbaik untuk digunakan dalam penelitian Anda sekalian. Kira-kira seperti itu untuk kuliah kali ini. Baiklah, saya akan mulai pertama dari probability sampling. Jadi, probability sampling adalah teknik-teknik sampling yang memungkinkan setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Oke? Yang termasuk dalam kelompok ini ada tiga: random sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Tiga ini terutama yang masuk ke dalam probability sampling, di mana memungkinkan probable atau probability itu mungkin ya. Jadi memiliki kemungkinan di mana tiap anggotanya itu memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Intinya seperti itu. Probable atau mungkin. Next. Nah, saya akan mulai dari yang pertama ini, random sampling. Jadi sesuai dengan namanya, random. Random sampling ini adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi individu menjadi anggota populasi untuk dipilih jadi anggota sampel dengan cara acak. Jadi random, acak. Jadi itu misalnya dengan cara undian atau dengan angka yang dipilih secara random gitu. Itulah kira-kira inti utama dari random sampling ini. Jadi pemilihannya untuk individu ini menjadi anggota populasi itu dengan cara acak. Misalnya adalah undian, yaitu yang ditentukan angkanya dengan random ini. Oke, cukup jelas ya. Next adalah stratified sampling. Stratified, bertingkat. Jadi, stratified sampling ini adalah teknik sampling
yang dilakukan ketika dijumpai suatu populasi yang tidak homogen atau memiliki berstrata atau memiliki tingkatan-tingkatan dan diduga itu tingkatan tersebut mempengaruhi pada variabel yang diteliti. Contohnya adalah kita meneliti kemampuan belajar renang siswa SMA. Kita memiliki dugaan dong tentunya bahwa tingkatan kelas, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu memiliki perbedaan atau pengaruh terhadap perbedaan kemampuan belajar renangnya. Itulah yang kira-kira dinamakan stratified sampling. Jadi populasi itu tidak homogen. Jadi siswa SMA ini kan berarti ada 3 tingkatan. Tingkat 1 atau kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 SMA. Dan masing-masing itu berpengaruh terhadap kemampuan belajar renang dalam populasi ini, kemampuan belajar renang siswa SMA yang kita teliti. Itu kira-kira untuk stratified sampling ini. Oke, jelas ya? Saya lanjut ke yang berikutnya, next. Cluster sampling. Sesuai dengan namanya yang mungkin sering kita dengar juga pada saat pandemik seperti ini ya, ada cluster dan sebagainya. Apa sih cluster sampling itu? Jadi, cluster sampling adalah teknik sampling yang dilakukan dengan memilih kelompok. Jadi kita tidak fokus ke individu atau areanya, jadi kita fokus ke kelompoknya. Dan jumlah populasinya sangat besar. Dan juga tidak tersedia daftar anggota populasi. Jadi kita melihatnya itu dari kelompoknya, bukan dari individunya. Itulah kira-kira yang dimaksud dengan cluster sampling ini. Contohnya, tingkat partisipasi olahraga masyarakat di Jawa Timur. Sampelnya itu kita nggak lihat individu atau rakyat Jawa Timur, tapi bisa dilihat dari kabupatennya atau dari kotanya, lalu dari kecamatannya, lalu desanya. Jadi nggak serta-merta itu dari individu si A, si B-nya enggak, tapi kita lihatnya dari kelompok di dalam kabupatennya, lalu dari kecamatannya, lalu desanya. Kira-kira seperti itu cluster sampling ini. Oke? Itu saya jelaskan mengenai probability sampling dulu. Lalu yang berikutnya, non-probability sampling. Ini adalah kebalikan dari probability, di mana kalau non-probability ini adalah yang sesuai dengan namanya adalah tidak mungkin, di mana teknik sampling ini yang tidak memungkinkan anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Oke? Yang termasuk dalam kelompok ini ada 3. Quota sampling, purposive sampling, dan terakhir adalah accidental sampling. Ketiganya itu anggota populasinya itu tidak memungkinkan untuk memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Itu kira-kira bedanya dengan probability sampling yang memungkinkan kalau probability. Kalau non-probability sesuai dengan namanya yang tidak memungkinkan. Oke, cukup jelas ya dari namanya. Nah, saya akan jelaskan untuk non-probability sampling ini. Next. Yang pertama adalah quota sampling, di mana sesuai dengan namanya, kita menggunakan kuota atau batas. Jadi teknik sampling ini kita lakukan dengan menetapkan lebih dulu jumlah individu yang akan diteliti, tanpa memperhatikan siapapun yang akan diteliti. Jadi fokusnya kita tentukan dulu berapa sih jumlahnya yang akan diteliti. Kita nggak memperhatikan siapa dulu yang diteliti, tapi jumlahnya dulu, batas maksimalnya berapa. Contohnya, kita ingin meneliti kebugaran tim inti Persib Bandung. Jadi dari sini sudah ditekankan, tim intinya saja yang kita fokuskan. Tim cadangannya nggak masuk ke sini. Jadi sampelnya itu sudah ditetapkan, jumlahnya 11 orang saja. Karena kalau Persib Bandung, ya sesuai dengan namanya, klub sepak bola, tim intinya itu ada 11 orang, tidak lebih dari itu. Pemain cadangannya kita tidak masukkan ke dalam sampling ini gitu. Oke? Cukup jelas ya untuk kuota sampling ini. Jadi kita tetapkan dulu jumlahnya. Batas maksimal itu berapa sih untuk sampling ini sebelum kita mulai penelitian. Itu untuk kuota sampling. Oke, next. Purposive sampling. Jadi kita sesuai dengan namanya purpose, tujuannya. Jadi kita teknik sampling ini kita tentukan dulu bahwa ciri dan karakteristiknya itu sudah diketahui terlebih dahulu gitu. Berdasarkan ciri dan sifat populasi. Jadi sampling ini kita lihat berdasarkan ciri dan karakteristik yang sudah diketahui lebih dulu. Contohnya seperti apa? Misal, kita ingin meneliti mengenai prestasi belajar mahasiswa yang menerima beasiswa. Jadi kita fokusnya ke yang menerima beasiswa ini saja, sampelnya.
Jadi sampelnya itu hanya mahasiswa yang menerima beasiswa. Mahasiswa yang reguler atau yang tidak menerima beasiswa tidak masuk ke dalam sampling ini. Itulah kira-kira purposive sampling ini, di mana sudah di breakdown dulu berdasarkan ciri dan karakteristiknya sebelum kita mulai penelitian. Oke? Oke, next. Ini yang terakhir, accidental sampling. Jadi sesuai dengan namanya, by accident atau kecelakaan. Jadi kita tidak melihat secara purpose atau tidak merencanakan terlebih dahulu, tapi by accident aja. Teknik sampling ini terutama bisa dikenakan kepada siapa saja. Ini siapa saja ya, bukan siapa saja. Yang kebetulan dijumpai pada saat mengadakan penelitian. Jadi, whoever is fine. Kira-kira seperti itu dalam penelitian ini. Asal berhubungan dengan tema penelitian. Contohnya, kita ingin meneliti keadaan korban banjir yang dilaksanakan oleh reporter. Otomatis, yang masuk ke dalam kategori ini adalah sampelnya adalah orang yang dijumpai di sekitar lokasi banjir atau di pengungsian, atau utamanya di korban banjirnya yang ada di sekitar lokasi TKP banjir. Itu kira-kira kita tidak melihat siapa dia atau siapa backgroundnya apa, tapi kita lihatnya siapa korban banjir tersebut itu. Jadi accidentally yang terkena dampak dari banjir tersebut atau korban banjir yang kita jadikan sampel penelitian. Itu kira-kira untuk accidental sampling ini. Oke, itu kira-kira bisa saya jelaskan mengenai metode sampling dan juga teknik-teknik samplingnya secara garis besar, bukan secara detail ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.